Hello guys, welcome to Shafa Course channel. Before watching this video, please like and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, how are you? Okay. I hope you're fine and I'm good here. This is our first meeting. So, before we start our material today, I would like to introduce myself. My name is Rahmi Mulyati. You can call me Mrs. Ami. And here, I'm your English teacher at 7th grade students of State Islamic Junior High School for Rokan Hulu, Riau. Are you still excited to learn English? Okay. Now, I would like to introduce our material at the chapter 1. In the chapter 1, we will learn 4 expressions. First, greeting. Second, leave taking. Third, gratitude. And fourth, apologizing. Okay, for the first meeting, I will teach you about the expression of greeting and leave taking. What is the meaning of greeting expression? Greeting expressions artinya ungkapan sapaan. Kita menggunakan ungkapan sapaan ini ketika kita bertemu atau berjumpa dengan seseorang. Greeting expression divided into 2 parts. Namely, ungkapan sapaan ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu first, greeting expression based on time, yaitu ungkapan sapaan berdasarkan waktu. And the second, greeting expression based on condition, yaitu ungkapan sapaan berdasarkan kondisi yang sedang terjadi. Nah, ada beberapa ungkapan sapaan yang bisa kita gunakan untuk menyapa seseorang berdasarkan waktu pada saat kita berbicara. Ungkapan sapaan berdasarkan waktu yang bisa kita gunakan yaitu good morning, artinya selamat pagi. Good day, artinya selamat siang. Good afternoon, artinya selamat siang. Good evening, artinya selamat sore atau selamat malam. Ketika ada seseorang yang menyapa kita dengan good morning, kita bisa menjawab atau meresponnya dengan good morning. Atau ketika ada teman yang menyapa kita dengan sapaan good day, maka kita jawab juga dengan good day. Kemudian ada juga teman atau orang lain yang menyapa kita dengan good afternoon, maka responslah dengan jawaban good afternoon. Nah, kemudian yang terakhir, ketika kita bertemu dengan teman ataupun orang lain di sore hari atau malam hari pada saat di luar rumah atau di mana saja berada, untuk ungkapan sapaan maka kita bisa menggunakan good evening. Lawan bicara kita bisa merespons atau menanggapi sapaan tersebut dengan good evening. Intinya, ketika kita menyatakan ungkapan sapaan ini, maka jawab atau responslah dengan ungkapan yang sama. Bagaimana cara penggunaan ungkapan sapaan berdasarkan waktu? Nah, pastinya ada di antara kalian yang masih bingung cara penggunaan ungkapan sapaan ini kan? Baiklah, Mrs. Ami akan menjelaskan cara penggunaan ungkapan sapaan ini. Ungkapan sapaan berdasarkan waktu ini yang pertama tadi yaitu good morning, yang artinya selamat pagi. Waktu penggunaannya yaitu pada pukul 12 dini hari atau 12 malam hingga pukul 12 siang. Atau dalam bahasa Inggrisnya at 12 AM until 12 PM. Untuk ungkapan yang kedua dan yang ketiga yaitu good day dan good afternoon
yaitu artinya sama-sama selamat siang. Hanya saja waktu penggunaannya yang berbeda. Untuk good day biasanya hanya digunakan pada pukul 12 siang hingga pukul 2 siang atau at 12 p.m. until 2 p.m. Sedangkan good afternoon biasanya digunakan pada pukul 12 siang hingga pukul 6 sore atau bisa juga disebut dalam bahasa Inggrisnya at 12 p.m. until 6 p.m. Kemudian yang terakhir ekspresi yang bisa kita gunakan yaitu good evening. Good evening artinya selamat sore atau selamat malam. Ungkapan sapaan ini biasanya digunakan pada pukul 6 sore hingga pukul 9 malam. Nah, itulah ungkapan sapaan atau greeting expression yang bisa kita gunakan berdasarkan waktu pada saat kita bertemu atau berjumpa dengan seseorang, baik itu teman, guru, orang tua, atau orang lain yang kita jumpai. Oke, sekarang kita masuk pada pembahasan tentang greeting expression based on condition, yaitu ungkapan sapaan berdasarkan kondisi yang sedang terjadi pada saat dibicarakan. Nah, ada beberapa ungkapan sapaan yang bisa kita gunakan untuk menyapa seseorang berdasarkan kondisi atau keadaan yang ada pada saat berbicara. Nah, ungkapan apa saja yang bisa kita gunakan? Oke, yang pertama yaitu hello, artinya halo. Hai, artinya hai. How are you? Bagaimana kabarmu? Ini digunakan untuk menanyakan kabar kepada orang yang sudah kita kenal. Kemudian ada how do you do? Bagaimana kabarmu? Atau apa kabarmu? Atau senang bertemu denganmu. Ini ungkapan yang bisa kita gunakan untuk menanyakan kabar kepada orang yang belum dikenal sebelumnya atau orang yang baru pertama kali bertemu. Kemudian ada beberapa ungkapan lain yang artinya sama, yaitu menanyakan kabar. Bagaimana kabarmu? Nah, kita bisa menggunakan ungkapan how is it going? Atau how have you been? Atau how's life? Ada lagi ungkapan lainnya yaitu what's new? What's happening? What's up? How are you getting on? Nah, itulah beberapa ungkapan yang bisa kita gunakan untuk menyapa seseorang berdasarkan keadaan pada saat kita berbicara. Oke, sekarang kita masuk pada respon atau tanggapan terhadap ungkapan sapaan dari orang yang menyapa kita berdasarkan kondisi yang sedang terjadi atau yang sedang kita alami. Ada dua bentuk respon atau tanggapan yang bisa kita gunakan, yaitu positif dan negatif. Kita bisa menggunakan respon atau tanggapan positif ketika kita dalam keadaan baik-baik saja. Kemudian, ada juga respon negatif. Apa itu respon atau tanggapan negatif? Tanggapan negatif kita gunakan ketika kondisi kita tidak sedang baik pada saat berbicara. Oke, kita bahas dulu tentang respon atau tanggapan positifnya. Apa saja ungkapan yang bisa kita gunakan? Yuk, kita bahas. Ketika seseorang menyapa kita dengan kata hello, maka kita bisa meresponnya dengan hello. Ada juga yang menyapa dengan kata hai, maka kita respon dengan kata hai. Kemudian, saat kita menanyakan kondisi seseorang yang sudah kita kenal, maka kalimat yang biasa digunakan dalam situasi formal yaitu how are you? Kita bisa meresponnya dengan I'm fine, saya baik-baik saja. Atau bisa juga dengan respon fine, baik. Atau I'm feeling great, saya merasa baik. Atau Ananda semua bisa mendengarkan pada awal video ini, Mrs. Hami
berkata, I'm good. Saya dalam keadaan baik. Oke, sekarang kita masuk ke ekspresi selanjutnya. Ketika kita bertemu dengan seseorang yang belum kita kenal, kita bisa mengatakan, how do you do? Maka respon atau tanggapan yang kita gunakan tetaplah sama, yakni how do you do, yang artinya senang bertemu denganmu. Selain itu, untuk respon positif lainnya yang bisa kita gunakan ketika orang yang sudah kita kenal bertanya tentang keadaan kita, maka kita bisa merespon seperti okay, not so bad, tidak terlalu buruk, alright, baik, not much, baik, nothing much, baik, nothing much special, tak ada yang berbeda, tak ada yang spesial. Nah, itulah beberapa respon positif yang bisa kita pakai. Oke, sekarang kita masuk pada respon atau tanggapan negatifnya. Apa saja ungkapan yang bisa kita gunakan? Ketika seseorang mengatakan, how are you? Kita bisa meresponnya dengan tanggapan negatif seperti, I'm not well. Saya sedang tidak sehat. Not so well. Tidak terlalu baik. I feel dizzy. Saya merasa pusing. Atau tanggapan lainnya, I'm a little bit tired. Saya merasa capek. I'm not great. Saya sedang tidak sehat. Atau saya sedang tidak baik. I'm sick. Saya sakit. I have a headache. Saya sakit kepala. I have a toothache. Saya sakit gigi. I have a sore throat. Saya sakit tenggorokan. I have a cold. Saya batuk. Itulah beberapa ungkapan yang bisa kita gunakan dalam menyapa ataupun menanggapi sapaan secara positif maupun negatif dari seseorang. Okay, now we continue to the second expression that we learn on this meeting. The second expression is leave taking. What is the meaning of leave taking expression? Ya, leave taking expression artinya ungkapan berpamitan. Kita menggunakan ungkapan ini untuk berpamitan dengan orang yang kita temui atau kita jumpai. Ada beberapa ungkapan yang bisa digunakan, yaitu goodbye, selamat tinggal. Kita bisa meresponnya dengan kata goodbye. Kemudian good night, selamat tidur atau selamat malam. Kita bisa meresponnya dengan good night. Kemudian ketika ada orang mengatakan see you, jawablah dengan see you too, yang artinya sampai jumpa juga. Kemudian see you later, sampai jumpa nanti. Maka jawab dengan see you later. Atau ada juga yang mengatakan see you tomorrow, sampai jumpa besok. Jawablah dengan kata see you tomorrow. See you next week, sampai jumpa minggu depan. Jawablah dengan kata see you next week. Nah, ketika ada orang mengatakan see you next month, sampai jumpa bulan depan, maka responnya yaitu see you next month. Ada lagi contoh lainnya yaitu see you next year, sampai jumpa tahun depan. Maka responslah dengan see you next year. Ada lagi ungkapan lainnya yaitu seperti I have to go now. Saya harus pergi sekarang. Bisa kita gunakan responnya seperti okay. Lihat lawan bicaranya misalnya, okay my friend, okay teman, okay ma'am, okay dad, okay my sister. Nah, seperti itu. Kemudian ada lagi ungkapannya seperti I need to go now. Saya harus pergi sekarang. That's okay, baiklah. That's okay my friend. Nah, itulah responnya. Nah, itulah beberapa ungkapan berpamitan yang bisa kita gunakan di saat kita pamit atau berpisah dengan orang lain. Oke, sampai di sini kira-kira adakah pertanyaan yang mengganjal di hati Ananda? Oke, ya benar. Ada hal yang mengganjal, yaitu kata
good evening, and good night. Yang di dalam bahasa Indonesia juga berarti selamat malam. Bedanya di mana? Ya, bedanya kalau good evening kita gunakan untuk ungkapan sapaan. Sedangkan good night digunakan untuk ungkapan berpamitan atau berpisah dengan seseorang di saat hendak tidur. Penggunaan kata good night biasanya digunakan pada pukul 9 malam hingga pukul 12 dini hari atau at 9 p.m. until 12 a.m. Ya, oke guys. Gimana? Mudah kan belajar bahasa Inggris ini? Yang merasa sulit, jangan makin dipersulit. Take it easy. Yuk, makin giat belajar bahasa Inggrisnya. Having fun with English. Nah, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempraktekkan dialog atau percakapan dalam bahasa Inggris dengan menggunakan ungkapan greeting and leave taking. So, tonton terus channel ini. Jangan lupa like, subscribe, and write down your comment on this channel. I think that's all our material today. See you next time and goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.